Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Ayo masyarakat Pamekasan, manfaatkan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan, pusat pelayanan terpadu untuk masyarakat yang lebih mudah, cepat, dan nyaman. Di sini, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan publik dalam satu tempat, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, perizinan berusaha, pembayaran pajak daerah, layanan perbankan, PDAM, POS, perpanjangan STNK, perpanjangan SIM, sertifikasi halal, konsultasi hukum, dan layanan lainnya. Semua layanan tersedia dalam satu gedung yang representatif, ramah, dan modern. Tujuan kami adalah memberikan pelayanan yang transparan, efisien, dan terintegrasi demi mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan. Mari bersama-sama memanfaatkan fasilitas Mall Pelayanan Publik ini. Mudah, cepat, pasti. Delapan 9,1 Ralita FM Pamekasan. Ayo masyarakat Pamekasan, manfaatkan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan, pusat pelayanan terpadu untuk masyarakat yang lebih mudah, cepat, dan nyaman. Di sini, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan publik dalam satu tempat, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, perizinan berusaha, pembayaran pajak daerah, layanan perbankan, PDAM, POS, perpanjangan STNK, perpanjangan SIM, sertifikasi halal, konsultasi hukum, dan layanan lainnya. Semua layanan tersedia dalam satu gedung yang representatif, ramah, dan modern. Tujuan kami adalah memberikan pelayanan yang transparan, efisien, dan terintegrasi demi mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan. Mari bersama-sama memanfaatkan fasilitas Mall Pelayanan Publik ini. Mudah, cepat, pasti. Delapan 9,1 Ralita FM Pamekasan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melaksanakan survei penilaian integritas SPI untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2025 yang akan berlangsung selama periode 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2025 dengan cara responden menerima WA Blast dari KPK. Link kuesioner pengisian survei penilaian integritas 2025 akan di-blast melalui WA SPI by KPK dengan label SPI 2025. Responden yang akan mendapatkan WA Blast dari KPK adalah kategori internal yang terdiri dari ASN pemerintah Kabupaten Pamekasan, kategori eksternal yaitu pengguna layanan publik pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan expert
ahli yang terpilih sebagai responden oleh KPK. Pastikan juga nama yang Anda terima dalam WA tersebut adalah benar nama Anda. Dan jangan lupa klik isi survei yang terdapat pada pesan tersebut untuk memulai pengisian survei penilaian integritas KPK. Dengan mengisi SPI, Anda turut memberantas korupsi. Berantas korupsi dengan ujung jari. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan? Atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Jasa Harja Pamekasan. Ya, masih dibaca luaskan dari Jalan Pamung Praja 03 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih kerabat untuk kebersamaannya. Masih setia bersama dengan Ayuda Clarissa dalam rangkaian program Talk Show Smart Health edisi hari ini, kerabat. Dan kita masih punya tema tentang osteoporosis yang masih bersama dengan narasumber kita di studio. Ada Dr. Farida Fahmi Iskandar yang merupakan dokter umum dari RSUD Smart Pamekasan. Dan masih menemani kita tentunya yang akan membahas sejumlah pertanyaan-pertanyaan juga yang datangnya dari kerabat Realita pada pagi hari ini. Dan kita juga terus mengajak kerabat Realita untuk melakukan interaktif langsung ya. Ini bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau juga bentuk penasaran Anda ya kerabat tentang bagaimana tema kita pada pagi hari ini tentang osteoporosis. Ya, dokter, kita masih punya tentang tema osteoporosis nih, Dok. Dan kita tadi juga sempat membahas sedikit banyak tentang sebenarnya seperti apa osteoporosis ini. Kita mungkin masuk ke bagian deteksi dininya, Dok. Seperti apa osteoporosis ini kita untuk mendeteksi di awal sebagai sebagai pasien begitu, kita harus aware terlebih dahulu terhadap kondisi tubuh kita sendiri. Deteksi awalnya seperti apa, Dok?
Ada pemeriksaan untuk deteksi dini namanya bone mineral densitometry atau BMD. Nah, pemeriksaan ini menggunakan sinar X dengan dosis yang sangat rendah untuk mengukur kepadatan tulang. Jadi mirip kayak Ronsen, tapi ini lebih aman gitu loh. Selain itu, dokter juga melakukan anamnesa yang menyangkut gaya hidup, pola makan dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran pemeriksaan fisik, pengukuran tinggi dan postur badan, pemeriksaan muskuloskeletal dan sebagainya. Nanti itu ada skornya. Nah, saya tidak tahu pemeriksaannya itu disebut dengan DEXA scan. Nah, saya tidak tahu DEXA scan itu ada di sini atau tidak. Mungkin di luar ya, di Surabaya atau di mana ya. Itu bisa. Jadi sebaiknya Anda yang cemas sudah berusia di atas dewasa muda ke atas, cemas apakah saya ini ada osteoporosis atau tidak ya, kok saya akhir-akhir ini kok rasanya sering geringgingan, jarum dan sebagainya, pokoknya dia overthinking lah. Jadi ya periksalah ini, atau ke dokter dulu, nanti disarankan oleh dokter periksa kemana, apa yang perlu diperiksa, ke ortopedi boleh ya. Kalau perempuan yang menopause monggo ke dokter kandungan boleh. Nah, biasanya dikasih saran begitu. Oke. Demikian. Selanjutnya Dok, kalau kita sudah deteksi terkena Oke. ternyata sudah divonis begitu. Nah, ini seperti apa Dok penanganannya begitu? Kalau sudah terkena ya, pertama kan kita konsultasi ke dokter ya kan. Tentunya dokter akan dari skor DEXA scan tadi kan didapat hasil ya. Oh, ini risiko rendah, ini risiko sedang, risiko berat ya kan. Berarti sudah ada pengurangan metrik tulang di situ, ada pengeroposan tulang bahasa awamnya ya kan. Nanti kita periksa 1 bulan lagi, misalnya 6 bulan lagi, itu bisa berdasarkan pemeriksaan awal. Nah, kalau sudah terjadi, dokter akan memutuskan tindakan apa yang selanjutnya bisa dikerjakan. Misalnya, oke, ini kalau misalnya perempuan yang menopause, oke, ini terapi hormon, karena kan pada orang menopause hormon estrogennya kan menurun banget itu ya, itu harus dikasih estrogen dari luar. Oke, ada yang dokter misalnya dokter ortopedi misalnya, oke, ini dikasih obat untuk menyeimbangkan antara perusakan tulang dan pembentukan tulang baru, atau menguatkan matrik tulangnya, dikasih vitamin ini, nanti dokternya mempertimbangkan itu. Dan tidak kalah pentingnya, kalau sudah terjadi osteoporosis nih ya, ubahlah gaya hidupnya. Jadi olahraga, kalau pagi-pagi kena paparan sinar matahari, karena ini ada hubungannya dengan vitamin D ya kan. Terus makan makanan yang kaya kalsium seperti yang disebutkan di awal tadi, tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak rebahan saja, bergeraklah. Semakin tambah usia tuh jangan tambah malas, harus bergerak. Nah, yang tidak kalah penting pada lansia, biasanya nenek ya kan, kumpul sama anak, menantu, cucu ya, padahal nenek ini rentan patah karena dia resiko tinggi lah osteoporosis ya. Makanya rumah itu dikondisikan agar tidak terjadi mudah jatuh buat si nenek itu. Misalnya anak-anak kalau mainannya jangan berserakan, nanti kepleset, neneknya jatuh, padahal sedikit aja jatuh, Allah cuman kepleset doang. Tapi ini kan osteoporosis, tulangnya mudah rapuh. Kalau kita jatuh jeblok itu nggak masalah ya, bangun lagi. Kalau si nenek belum tentu dia. Nah, misalnya dikasih pengaman di tempat-tempat yang biasa dia lalui, sering dia lalui. Kayak itu loh, Mbak, pegangan dari Stanley ditaruh di tembok. Kalau dia kayak oleng gitu, dia gampang pegangannya, nggak nyari-nyari tongkat, kursi apa, ada di situ. Di kamar mandi juga wajib dikasih pegangan di tepi-tepi dindingnya, biar dia bisa pegangan. Nah, itu maksudnya. Terus ini jangan dikasih keset yang mudah licin itu, serut, jeblok, jatuh, patah. Alah, cuman kepleset doang. Jangan. Pada wanita yang apalagi sudah
tua mudah tuh patah. Alas kaki harus anti slip, jangan dikasih yang licin. Bisa kalau sudah terlanjur beli tuh salah cek larangan kok melek, masa ganti ya kasihlah itu anti slip di bawahnya, banyak sekarang dijual di Oren. Ibu-ibu kan biasa di Oren. Langsung aja klik itu, ditempel di telapak kaki sandalnya itu biar nggak licin. Nah itulah Mbak maksudnya. Atau pakai tongkat, jangan malu lah. Nenek-nenek sekarang malu kalau pakai tongkat. Todus. Iyalah. Dulu mbakku, aku tungkat bah. Mbak Elang kok todus, ki sangku apa tuh namanya kalau cacat tuh. Apalah pokoknya gitu. Menolak tua berarti. Soalnya nggak masalah gitu. Oke, dokter, menarik sekali. Nah, ini kan kalau kita sudah terkena. Nah, kalau jangan sampai terkena, tentu ada cara untuk menghindari, Dok. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih, Dok, kiat-kiat untuk menghindari osteoporosis ini? Sama tadi, kalau itu sudah terkena, kalau tidak mau terkena ya kebalikannya. Pola hidup yang tidak sehat tadi ya dibuat sehat. Dengan konsumsi, ulang lagi dari depan Bapak yang konsumsi sayur, kacang-kacangan, berjemur ya, sinar matahari pagi, suplemen atau sayur-sayuran, ikan laut, olahraga teratur, tidak merokok, tidak minum kopi. Kalau sudah menopause, terapi hormonal, dan cek kesehatan secara rutin. Nah tadi sudah dijelaskan rutinnya seperti apa, Dok? Rutinnya seperti apa, Dok? Gitu. Kita tidak tahu karena setiap umur, setiap kondisi kan berbeda. Nah, apa dasarnya? Dasarnya dari hasil pemeriksaan awal tadi. Dari pemeriksaan awal yang DEXA scan tadi kan ada skornya, risiko ringan, risiko rendah. Nah, baru kemudian dokter menentukan sebulan lagi Bu, periksa, seminggu lagi Bu, harus minum ini, harus begini. Nah, begitu. Jadi tiap kondisi check up rutin dengan DEXA scan-nya tidak sama. Oke, dokter, kita juga punya sejumlah pertanyaan yang datangnya dari kerabat Ralita. Ini kita izin bacakan beberapa ya, Dok ya. Ini dari akun Arif Darmawan menyatakan pertanyaan tentang buat menjaga tulang itu dengan vitamin apa ya, Dok? Nah, kalau pakai jamu-jamuan boleh gak? Yang pertama dengan vitamin apa ya? Biasanya vitaminnya itu carilah vitamin yang banyak mengandung vitamin D, ada kalsium, vitamin D, dan biasanya jangan lupa harus ada magnesiumnya karena itu satu kesatuan itu ya. Magnesium itu untuk menjadikan vitamin D itu menjadi zat aktifnya, karena biasanya ada beberapa suplemen yang tidak ada, itu tidak lengkap. Saya tidak bisa menyebutkan merek di sini, Mbak. Dibaca saja ya, sahabat-sahabat Ralita ya, ada kandungannya apa ya, itulah yang dibeli. Saya sebutkan tadi vitamin D, ada magnesiumnya, ada vitamin K-nya, ada kalsiumnya, monggo dibeli. Itu membantu sebenarnya. Betul. Nah, kalau jamu-jamuan nih, Dok, seperti apa? Jamu ya. Jamu apa? Kan biasanya banyak tuh yang dijual bebas di pasaran gitu, atau jamu-jamu di ibu-ibu yang biasanya naik sepeda engkol, itu kan banyak tuh, Dok. Iya, jamu apa dulu? Nah, disitulah kita blank ya. Jamu apa yang dimaksud dan kandungannya apa? Kita kan tidak tahu. Ya, jamu apa tidak tahu. Namanya aja ini, tapi kandungannya, ramuannya biasanya tuh off the record ya. Itu rahasia si penjual jamu biasanya. Ya, kita tidak tahu. Bahkan kasus-kasus gagal ginjal waktu saya ada di UGD dulu ya. Mulai saya sekolah, biasanya itu 60 tahun ke atas baru gagal ginjal. Setelah saya lulus sekolah 40 tahun. Waktu saya dinas di UGD menjadi 30 tahun, 20-an. Bahkan ada anak 13 tahun yang cuci darah. Nah, kita tidak tahu bapak-bapak ini apa sering minum jamu pegelinu, apa, karena apa, ditengarai jamuan itu tidak murni ramuan herbal, ada obatnya di situ, apakah dikasih steroid lah, analgesik lah, gitu, kita nggak tahu. Jadi sebaiknya konsultasi ke dokter dan pastikan jamu yang diminum itu apa isinya. Sebenarnya tidak buruk sih herbal,
karena kita kedepannya memang akan beralih akan digalakkan jamu-jamuan herbal itu ya, tapi jenisnya apa harus terukur ya kan, efek sampingnya apa harus dengan teliti ilmiah gitu, nggak angger gitu ya, karena dosis juga mempengaruhi. Meskipun herbal, kalau dosisnya berlebihan juga berbahaya. Oke, jadi harus benar-benar hati-hati dan bahan-bahannya tuh kita harus benar-benar tahu ya. Tahu, iya. Oke, selanjutnya Dok, untuk susu. Nah, ini sebenarnya ini juga seberapa berpengaruh sih, kan kalau kita tahu susu itu di tulisan kemasan biasanya mengandung vitamin D, kalsium dan segala macam. Nah, itu yang baik seperti apa? Karena kan susu itu ada yang manis kan, ada yang full cream atau HT. Nah, ini yang direkomendasikan sebenarnya dari dunia kesehatan seperti apa, Dok? Kalau susu untuk balita sebenarnya yang paling bagus ASI. Yang kedua, tidak direkomendasikan untuk yang sudah lepas ASI ya, tidak direkomendasikan susu kotak. Karena susu kotak itu banyak mengandung gula, ya kan. Untuk orang dewasa bolehlah susu yang mengandung kalsium dan sebagainya. Memang di sini sumber kalsium terbaik adalah sumber kalsium hewani, terutama susu. Kenapa? Karena susu itu mudah diserap, ya, jadi mudah diserap. Terus keju, yogurt, dan biasanya kita itu memang sehari-hari hidup dengan produk itu, kue, roti, makanan-makanan yang lain kan pasti ada susu, keju ya kan, yogurt, apalagi kafe-kafe sekarang ya kan banyak produk susunya. Dan perlu kalau ada pertanyaan begini, Dok, saya intoleransi susu, Dok, saya nggak bisa minum susu, Dok, bagaimana nanti kropos tulang saya, Dok, kan gitu ya. Sebenarnya sumber kalsium itu kan tidak hanya dari susu. Tadi sudah dijelaskan di awal ya, ada yang nabati, kacang-kacangan, sayuran hijau, buah-buahan. Itulah pentingnya makanan yang kita makan harus bervariasi agar terpenuhi kecukupan gizi dari makanan tersebut. Karena satu makanan itu banyak kandungannya, bukan hanya satu macam zat gizi aja. Jadi kalau kita bervariasi, insya Allah cukuplah kebutuhan kita. Oke, jadi harus bervariasi, nggak harus yang mahal berarti, Dok? Tidak. Tahu tempe itu makanan 1000 umat kita itu, wah itu bagus sekali. Itu hampir tiap hari kayaknya ada di meja makan kita semua. Iya. Tapi kalau menurut saya dan beberapa pakar juga mengatakan bahwa tempe bagus karena produknya alami banget, tidak ada bahan-bahan kimia yang ditambahkan di situ, karena itu murni kan jamur ya, sama tempe utuh. Jadi biji kedelainya itu utuh, ada kulit arinya, itu bagus sekali. Kalau tahu masih dikupas, dihaluskan, disaring, ampasnya dibuang, dikasih zat-zat tambahan ya kan. Lebih baik tempe kalau menurut saya. Bosen, Dok, makan tempe melulu, masa tempe. Ya pandai-pandainya kita menyiasati. Sebagai seorang ibu ya kita harus banyak akal. Ya tempe jangan digoreng melulu ya, bosen anak-anak. Kan banyak menu-menunya kan, Mbak? Ya. Kayak diorek, terus dibikin lodeh, ya kan? Dibikin apa tuh yang ditumbuk-tumbuk, dibuletin, kasih telur, digoreng. Kayak jadi nugget gitu ya. Iya, nugget tempe boleh lah, sate tempe boleh lah, banyak. Penting variasinya. Biar anak-anak enggak bosan. Kalau menurut saya sih, Dok, anak saya enggak suka makan pilih-pilih makanan gitu. Ini enggak suka ini. Sebenarnya anak-anak itu dari awal yang membentuk itu ibunya. Jangan menawarkan menu pada anak. Kalau masih balita ya, menawarkan menu. Ya anak pasti memilih menu yang dia sukai, dan notabene menu yang dia sukai adalah menu olahan. Dan menu olahan itu pasti tidak lepas dari penambah rasa.
Bukan karena enak, bikin dia kecanduan, otaknya tuh sudah kecanduan ini terus. Gitu. Jadi kalau dia biasa makan menu olahan, dia akan nggak mau sama menu-menu alami yang diolah sama ibunya. Oke, ya. Ini ada juga pertanyaan, Dok. Berkaitan dengan susu, apakah Unland itu hanya untuk lansia? Ini salah satu merek, nggak apa-apa sebenarnya dibahas, Dok. Kita nggak mau bahas merek loh. Sebenarnya susu yang ada diklaim. yang ada tambahan kalsiumnya di situ pasti akan dicantumkan usia-usia di mana dia bisa mengkonsumsi susu tersebut. Ya, kalau susu ini untuk umur sekian-sekian, itu biasanya kalsiumnya ditambahkan sekian gitu loh. Jangan dibalik. Susu anak-anak bisa diminum orang dewasa. Susu lansia bisa diminum orang dewasa, tapi susu dewasa tidak bisa diminum oleh susu. Gitulah prinsipnya. Oke. Karena kelebihan kalsium juga bisa berakibat terhadap kesehatan kita, terdampak. Apa itu biasanya, Dok? Ada. Jadi masing-masing organ akan terdampak oleh kelebihan itu. Jadi kalau misalnya kelebihan kalsium untuk organ ginjal misalnya, itu juga bisa menyebabkan, itu kalsium itu kan batu, cikal bakal batu. Jadi dia akan membentuk batu pada ginjal dan saluran kencing. Jadi berbahaya juga untuk rongga mulut. Gimana yang mudah aja, rongga mulut itu biasanya mempercepat terbentuknya karang gigi. Biasanya kita 6 bulan sekali ada ini, kok gak enak gigiku kayak ini ya, diraba-raba sama lidah kok ada kasar-kasar, terbentuk karang gigi ya kan. Kalau yang lebih ekstrim lagi bisa menyebabkan gangguan ritme jantung yang secara medis disebut aritmia. Ya, ritme jantungnya terganggu. Terus untuk otot nyeri dan kram. Masih banyak lagi lah, itu bisa kejang bahkan untuk saraf. Yang lebih ekstrim lagi bisa sampai koma. Itu, Mbak. Jadi kita memang semuanya harus balance. Untuk pencernaan juga kadang-kadang mual, muntah, bahkan sembelit bisa, ya. Bagaimana penanganannya, Dok, kalau sudah begini? Waduh, ngeri, aku takut deh gitu misalnya. Gak usah takut, teman-teman. Ya, periksakan diri aja ke dokter. Ya, nanti dokter akan menanganinya sesuai dengan kompetensinya dia. Contoh aja ya, kalau di rumah sakit kita cek misalnya ada kelebihannya ekstrim banget sehingga harus dikeluarkan ya kan, segera karena orangnya sudah kejang atau takikardi atau denyut jantungnya meningkat banget sehingga mengganggu. Itu biasanya diinfus, dikeluarkan secara cepat dengan obat diuretik ya kan. Terus ada obat juga untuk mengontrol kalsium seperti kalsitonin, bifosfonat, steroid. Bahkan kalau sudah ginjalnya parah banget ya harus cuci darah. Ngeri kan, Pak? Padahal sepele kalsium. Ya itu. Oke, kita beralih ke pertanyaan lain, Dokter. Ini ada banyak kerabat realita yang juga bertanya tentang vitamin D. Nah, banyak di luar sana atau marketplace banyak juga dijual vitamin D. Nah, mungkin ada rekomendasi dari dokter untuk vitamin D yang bagus dan bukan yang abal-abal. Kan vitamin D ini ada kayak vitamin D3 juga ya, Dok. Nah, ini sebenarnya seperti apa, Dok? Vitamin D ya, banyak sih. Tapi yang harus, saya tidak bisa menyebut merek ya. Tolong dibaca, vitamin D itu harus ada magnesium dan kalsium. Karena vitamin D yang tidak aktif itu dibantu mengaktifkan jadi zat aktif vitamin D itu kalau ada magnesiumnya. Kan banyak kayak, aku nyebut merek lagi. Nggak apa-apa, Dok. Ya, tidak lah. Ya itu ya. Jadi dibacalah ya di situ, luangkan waktu lah beberapa detik untuk baca. Oh ya, ada magnesiumnya. Oke. Waduh, kok ada magnesiumnya enggak gitu. Banyak di situ dibaca. Itu saran saya.
Tapi memang vitamin D ini dibutuhkan Dok, untuk tulang, iya. hindari begitu. Untuk tulang kita butuh vitamin D selain kita dapat dari paparan sinar matahari. Sinar matahari itu mengaktifkan vitamin D. Sebenarnya dalam tubuh kita ada sih. Jadi diaktifkan oleh sinar matahari. Oke, dari vitamin D kita beralih ke pertanyaan lain, dokter. Nah, ada yang bertanya nih kerabat Alita, kalau tiba-tiba tulang sakit semua terus kayak gak kuat jalan, lemes, apa itu juga gejala awal kena osteoporosis, dok? Tiba-tiba. Oke, iya betul. Itu kalau tiba-tiba sih osteoporosis itu silent disease. Jadi itu sedikit-sedikit, sering-sering sakit tapi diabaikan. Kalau tiba-tiba mungkin penyebab lain, jadi harus diperiksakan ke dokter segera. Ya, mungkin yang dirasa kayaknya sepertinya tulang nih yang sakit. Padahal sebenarnya otot. Nah, sebenarnya bukan tulang yang sakit nih, bukan otot, tapi ternyata saraf. Nah, kita perlu pemeriksaan dokter. Jadi saya sarankan segera periksa ke dokter. Tidak bisa mendiagnosa sendiri ya, karena memang keilmuannya kan terbatas. Ya, itu saran saya. Ada juga bertanya kalau sering sakit punggung atau pinggang, apa itu juga gejala osteoporosis, dokter? Punggung ya, punggung atau pinggang. Suatu gejala bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Contoh sakit kepala. Sakit kepala itu bisa macam-macam. Bisa tekanan darah tinggi, bisa tumor otak, bisa sakit telinga, bisa sakit mata, bisa sakit gigi, macam-macam. Begitu juga dengan sakit punggung dan pinggang. Balik lagi, kita tidak bisa mendeteksi berdasarkan keluhan yang sekelumit itu gitu loh. Sakit pinggangnya disertai dengan kencingnya bagaimana, sakit pinggangnya disertai dengan mual muntah atau tidak, sakit pinggangnya itu habis trauma atau tidak, jatuh terduduk. Nah, mungkin sakit pinggangnya atau sakit punggung ya Pak ya. Ada sakit pinggang dan juga sakit Nah, punggung. sakit punggungnya itu mungkin ada pengeroposan di tulang belakang juga kita tidak tahu. Jadi harus kembali lagi ke pemeriksaan. Jadi harus diperiksa oleh ahlinya. Jadi saya harap datanglah memeriksakan diri ke rumah sakit. Oke, kita beralih ke pertanyaan yang ada di TikTok juga ini, dokter. Ada yang bertanya dari akun Musinku, obat apa yang bagus atau yang generik untuk osteoporosis? Nah, kalau ada pasien yang kontrol ke Bu Dokter, biasanya Bu Dokter meresepkan obat apa nih? Obat apa? Anu lagi ya, apa namanya? Merek lagi. Biasanya apa nih dok yang diresepkan begitu? Saya nggak berani mengucapkan mereknya. Resep apa lagi? Ada beberapa obat. Kan osteoporosis itu ketidakseimbangan antara pemecahan tulang dan pembentukan tulang baru oleh osteoklas. Nah, di situ dilihat, dicari. Kalau memang pemecahannya berlebihan, tidak seimbang dengan pembentukan, nanti dikasihlah obat yang menstabilkan agar tidak dipecah terlalu banyak, jadi dikuatkan ya kan, dengan ditambah juga obat-obatan lain seperti yang saya bilang tadi, vitamin D, suplemen vitamin D, vitamin K, kalsium itu. Kalau merek saya tidak bisa menyebutkan merek. Biasanya ya apa ya, ya tergantung ke dokternya juga. Jadi dokternya itu memberikan apa. Biasanya ada kandungan kalsitoninnya, ada kalnet, bisfosfonat, ada steroid. Kalau yang parah banget ya bisa sampai cuci darah. Diuretik juga dipakai untuk mengeluarkan kalsium melalui urin atau dari kencing banyak. Tapi juga diimbangi dengan pemasukan cairannya yang seimbang. Jangan asal urinnya dikeluarkan. Ya itulah diinfus ya, diukur gitu loh. Biasanya obat-obat itu. Jadi kalsitonin karena kalnet bisfosfonat itu untuk mengontrol kalsium semuanya.
kayak steroidnya untuk inflamasinya dan sebagainya. Baik, dokter, ada juga pertanyaan, masih muda apakah juga rentan terkena osteoporosis? Bisa, karena tadi tuh lifestyle, rokok, alkohol, kopi. Oh iya, orang yang sering kena sering merokok itu biasanya giginya suka keropos, itu karena salah satu tanda osteoporosis juga nggak sih, dok? Maybe. Tapi memang perokok itu seringkali giginya lebih cepat keropos, dok. Maybe. Nah, ini harus diwaspadai berarti untuk orang-orang Iya. yang merokok ya. Kafein ya, alkohol apalagi ya. Iya, dokter, ada juga yang bertanya tentang apa sih yang paling membuat kita beresiko terkena osteoporosis? Paling, kalau dibilang paling sih, ya semuanya bisa. Penyakit juga bisa. Yang paling cepat biasanya penyakit ya. Penyakit yang bisa mempengaruhi hormon, misalnya tumor pas di kelenjar paratiroid, tumor yang di tiroid dan sebagainya. Terus ini lagi cepat menopause. 5 tahun pertama setelah menopause kita akan kehilangan 10% dari kalsium, matrik tulang, bukan kalsium. Ya kan cepat juga itu. Oke, ada juga satu pertanyaan terakhir ini, dokter, dari masyarakat tentang olahraga terbaik apa sih, dok, untuk menghindari osteoporosis? Untuk usia dewasa muda, remaja dan tidak ada penyakit, sebaiknya olahraga itu yang seperti lari, jalan, ada beban. Jadi bukan angkat beban ya, agak beban tapi tidak boleh terlalu berat, nanti juga tidak bagus ya. Olahraga seperti itu ya, rutin. Olahraga itu sebenarnya tidak harus yang lama, berat gitu, tidak, rutin. Jadi konsisten, seminggu 3 kali atau ringan banget setiap hari 15 menit, setengah jam cukup. Yang penting konsisten Konsisten, dijalankan iya. gitu. Jalan kaki sebenarnya bagus gak sih, dok, untuk di pagi hari itu biasanya? Bagus banget, terutama bagi yang sudah berumur ya, jalan aja pelan-pelan, asal bergerak. Nah, kadang ada yang bertanya nih kan, ibu-ibu rumah tangga, dok, kalau ngerjain pekerjaan rumah tangga itu termasuk olahraga juga nggak? Aduh, sayang sekali, itu tidak dihitung olahraga. Saya juga ibu rumah tangga, tapi tidak dihitung olahraga. Jadi harus menyempatkan diri ya sedikit waktu untuk berolahraga. Tapi kan sama aja, dok, katanya ada keringat yang keluar juga, aktif bergerak, ngangkat cucian, masak dan segala macam gitu. Tapi oleh pakar itu tidak dihitung olahraga. Tapi nggak masalah. Yang penting tidak banyak diem, jadi bergeraklah gitu, daripada tidak sama sekali duduk-duduk, tiduran, rebahan, olahraga jempol doang. Nah, mendingan ya berkebun, memasak, keliling rumah apa gitu, pada diem. Ya, Tapi betul, luangkan aktivitas. waktu juga untuk olahraga, khusus olahraga. Senam juga nggak apa-apa ya, dok ya? Iya, bagus. Jangan olahraga yang kalau udah berumur itu, jangan olahraga yang ada lawannya sehingga memicu adrenalin. Aku ingin menang, aku gitu berpacu, tidak boleh. Oke, terakhir, dokter, mungkin bisa disampaikan imbauan kepada masyarakat untuk kemudian menghindari atau mencegah osteoporosis sejak dini. Oke. Untuk teman-teman semua, terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu, karena osteoporosis ini adalah silent disease, jadi penyakit yang diam-diam terus tiba-tiba terjadi, tidak kita rasakan. Jadi sebaiknya kita menabung kesehatan. Jadi harus dicamkan di pikiran, menabung kesehatan. Jadi kita harus perbaiki lifestyle sejak dini. Lifestyle dengan asupan gizi yang cukup, hindari kebiasaan buruk, rutin check up ke dokter ya. Untuk anak-anaknya juga usahakan menu sehari-hari itu yang bervariasi, tidak perlu mahal. Jangan biasakan anak memilih menu karena mereka tidak tahu tentang ilmu gizi ya kan. Jadi ibunya yang memilih menu gitu.
Baik, terima kasih Dr. Farida Fahmi Iskandar yang sudah berbagi ilmunya pada kita pagi hari ini dengan tema osteoporosis, dan terima kasih juga untuk kerabat Ralita yang sudah setia bersama dengan Ayudia Clarissa dalam rangkaian program Smart Health edisi hari ini. Dan ini juga menjadi akhir kebersamaan kita kerabat dalam rangkaian program Smart Health edisi hari ini. Saya Ayudia Clarissa pamit undur diri, stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,1 Ralita FM Pamekasan. Radionya kerabat Madura. Pengen tahu tentang dunia kesehatan? Atau cuma sekedar pengen konsultasi aja? Yuk simak dan ikuti program kesehatan bersama Dinkes Menyapa. Kasus yang sudah terjadi di tahun Program ini dipersembahkan oleh Ralita FM bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.